Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, yaitu Pak Pujiono. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi, yaitu pembahasan terkait dengan pelajaran kita prakarya. Oleh karenanya, kepada siswa-siswi, khususnya kelas 8 SMP ya, karena ini video Pak buat untuk pembelajaran kelas 8 prakarya. Jadi langsung saja, sebelum kita masuk ke bab 2, tentunya syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di video kali ini, yaitu di bab 2 ya, yang mana di sini di bab 2 kita akan membahas bagaimana cara membuat rekayasa. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu Pak pernah membahas itu terkait dengan membuat kerajinan dari bahan lunak ya. Untuk selanjutnya di sini di bab 2 kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat bel sederhana. Artinya pada poin ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat rekayasa. Rekayasa kali ini bertema tentang membuat bel listrik ya, bel listrik. Namun sebelum dibahas lebih lanjut, tentunya Pak Puji perlu jelaskan terlebih dahulu terkait apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, Pak akan jelaskan terlebih dahulu ya. Pak akan jelaskan terlebih dahulu sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebelum kita masuk bagaimana cara membuat apa itu bel listrik, ya tentunya Pak ingin jelaskan terlebih dahulu sejarah bagaimana perkembangan ya dari zaman kuno sampai ke zaman modern, dan tentunya bagaimana pula nanti kita membuat rekayasa bel listrik yang tentunya di situ nanti bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Salah satu di antaranya mungkin nanti bisa menjadi bel tanda mungkin mulainya proses belajar mengajar kalau di sekolah. Kalau misalkan di tempat kerja ya berarti bisa dimulainya itu kerja atau berakhirnya pekerjaan dalam suatu perusahaan dan lain sebagainya. Baik, di kesempatan ini Pak akan masuk kepada sejarah terlebih dahulu. Jadi kalau kita beracuan kepada buku prakarya kita ini yang kelas 8 ini, tentunya di situ dijelaskan sejarah tahapan di mana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ya. Yang pertama kita akan membahas pada zaman apa itu namanya sejarah ya, yang mana di situ pada masa kuno, artinya pada masa lalu. Jadi pada masa lalu ya, orang membuat suatu apa itu namanya alat komunikasi itu sangat-sangat sederhana dan sangat kuno. Seperti misalkan di situ kentongan ya. Kentongan mungkin masih ada, bisa dilihat kita di lingkungan kita, mungkin yang ada di gardu atau di rumah kita yang ada di belakang ya. Di situ mungkin kadang masih ada yang menggunakannya. Artinya kentongan itu adalah salah satu contoh alat komunikasi pada zaman kuno. Kentongan itu adalah simbol untuk mulainya atau ada sesuatu hal yang memang di situ akan dilaksanakan dalam suatu kegiatan pada masa itu. Jadi itu salah satu fungsi kentongan. Itu adalah apa itu namanya
alat komunikasi yang digunakan pada masa lampau. Kemudian ada lagi daun lontar. Ya. Daun lontar itu pada zaman dahulu itu digunakan untuk menulis, ya, menulis suatu surat, yang surat tersebut ya mungkin nanti bisa dikirimkan kepada orang yang menjadi tujuan dari surat yang memang dibuat. Artinya dulu tidak ada kertas, tidak ada laptop, tidak ada handphone dan lain sebagainya. Jadi alat komunikasinya itu menggunakan daun lontar yang ditulis mungkin menggunakan ranting kayu yang keras atau mungkin apa ya yang bisa untuk menggoreskan daun itu sendiri. Nah, itu daun lontar yang digunakan pada masa komunikasi zaman kuno. Ada lagi lonceng ya. Lonceng itu kalau kita lihat itu berbentuk suatu tabung yang mana bawahnya itu agak terlalu apa itu namanya, tidak ada apa itu bisa dikatakan eh, dia itu dalamnya tidak ada isinya ya. Kemudian ada mungkin pengait besi yang bisa untuk memukul kanan kiri. Nah itu lonceng. Sebenarnya fungsinya sama, itu sama dengan kentongan. Artinya itu melambangkan ketika dibunyikan untuk menandai suatu kejadian atau kegiatan yang pada saat itu menjadi apa namanya kesepakatan. Nah itu beberapa contoh alat komunikasi pada zaman kuno. Langsung saja kita masuk ke zaman modern. Pada zaman modern ini alat komunikasi banyak kita temukan di lingkungan kita, artinya itu sudah bersifat canggih ya. Itu sudah menggunakan gelombang elektromagnetik, mungkin menggunakan satelit dan menggunakan mungkin alat-alat yang memang di situ sudah pada zamannya yaitu tentang kemodernisasian ya. Adapun salah satu contoh, ada beberapa contoh di sini bisa kami sampaikan alat komunikasi modern. Satu diantaranya adalah koran. Ya, koran itu adalah alat komunikasi yang dibuat oleh media elektronik, tetapi di situ dalam bentuk kertas ya, di print. Kemudian di situ diberikan berita-berita yang memang di situ terupdate pada saat itu dan bisa langsung disebarluaskan di daerah yang memang terjangkau. Nah, itu adalah koran atau surat kabar. Kemudian radio. Radio adalah memberikan informasi hanya audio ya, hanya suara. Tetapi di situ juga adalah salah satu alat modern yang digunakan pada saat itu yang memang di situ menggunakan gelombang elektromagnetik. Artinya di situ bisa sudah dipancarkan melalui salah satu apa itu studio dan kemudian dipancarkan melalui daerah-daerah yang menggunakan satelit ataupun memang di situ alat yang memang menjadi pemancar dari radio itu sendiri. Kemudian televisi bisa kita sering saksikan, bahkan di setiap rumah sekarang ada itu televisi ya. Itu bisa menjadi salah satu komunikasi modern yang bisa digunakan pada saat ini. Artinya itu bisa terhubung antara negara satu dengan negara lain menggunakan televisi. Dia menyajikan audio visual menggunakan suara dan juga gambarnya itu sudah ada langsung tertera di situ. Dan banyak lagi lain yang memang di situ bisa kita ketahui ya, faksimil, telepon, smartphone dan lain-lain. Nah ini kita sekarang pada zamannya smartphone ya, setiap kegiatan, setiap hal-hal yang memang di situ kita butuhkan itu akan sangat mempermudah ketika kita mempunyai smartphone. Itu adalah salah satu alat komunikasi di zaman modern yang saat ini yang bisa kita manfaatkan. Baik, dari beberapa penjelasan Pak terkait dengan sejarah teknologi informasi dan komunikasi, ada dua fase. Waktu pertama itu fase pada zaman kuno, kemudian yang kedua fase pada zaman modern.
Jadi dari beberapa fase itu bisa kita bedakan, ya, bisa kita rasakan transformasi yang memang kita rasakan di lingkungan kita pada saat ini kita berada. Artinya kita sangat dimudahkan atau sangat dimanjakan dengan kemajuan teknologi informatika yang memang menjadi penemuan-penemuan orang-orang yang memang intelek pada saat itu. Baik, saya kira untuk sejarah pengenalan teknologi informasi dan komunikasi itu saya kira sedikit saya jabarkan tadi. Dan kemudian untuk tugas berikutnya ataupun materi yang selanjutnya adalah poin yang C, ya. Poin yang C itu tentunya di sini terkait dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu membuat rekayasa, ya. Membuat rekayasa dari bel listrik, atau kita membuat bel listrik dengan cara kita merekayasanya, yang bahan-bahan itu bisa kita dapatkan melalui tentunya hal-hal yang memang sudah kita siapkan. Jadi ada beberapa peralatan utama yang membuat produktif sebagai berikut. Yang pertama tentunya harus kita siapkan yaitu bor, ya, bor listrik. Kemudian ada nanti gergaji, kemudian ada lagi tang, ya, tang itu ya alat penjepit. Kemudian ada lagi palu, kemudian ada lagi gunting, kemudian ada lagi ketam. Ketam itu adalah mesin untuk penghalus kayu, ya. Kemudian langsung yang berikutnya, perancangan pembuatan peralatan TIK, ya. Untuk di sini kita akan membuat bel sederhana, ya, bel listrik sederhana yang memang akan kita rancang, akan kita buat di kesempatan ini, ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan ini, ya. Ini adalah langkah-langkah ataupun tata cara nanti dalam persiapan pembuatan bel listrik itu sendiri. Yang pertama dilihat, boleh disimak di halaman 74, perencanaan, ya. Yang pertama perencanaan. Perencanaan tentunya di situ meliputi hal-hal yang akan kita rencanakan. Misalkan kita akan membuat bel listrik pada saat ini, ya, tentunya di situ hal-hal yang memang menjadi dasar pokok yang akan kita persiapkan di situ harus perlu kita persiapkan dalam poin perancangan ini. Kemudian yang kedua, poin persiapan. Artinya dalam poin ini, di dalam persiapan ini, ya, tentunya harus kita siapkan beberapa hal, yaitu bahan dan alat. Bahannya apa? Mungkin bahan yang memang kita perlukan tentunya di situ, misalkan baterai, ya, baterai listrik. Kemudian ada lagi kabel dan lain-lain yang memang di situ kita butuhkan. Yang pertama alat, ya. Alat tentunya dari awal tadi sudah Pak sampaikan, bisa nanti kita persiapkan palu, kemudian gergaji, kemudian tang, ada lagi plen, mesin penghalus atau ketam tadi, ya. Itu yang perlu kita siapkan untuk perancangan. Bahannya, ya, bahannya itu salah satu dinamo kecil, ya, bisa kita beli di toko elektronik, ya, dinamo itu sebagai mesin penggerak nantinya. Kemudian saklar, ya. Saklar itu untuk mengaitkan antara listrik dan untuk on dan off, hidup atau mati. Kemudian ada lagi dudukan baterai, kemudian baterai ini tutup botol,
ini paku, kemudian ini apa itu namanya untuk tempat baterainya nanti, ini karet gelang, ini kabel ya, kemudian ini kaleng ya, ini kita akan membuat bel listrik. Jadi itu bahan dan alat yang harus kita persiapkan. Masuk ke berikutnya ya, masuk ke tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ya tentunya di sini bagaimana cara langkah-langkah untuk membuat bel listrik itu sendiri. Ya, tahap awal ya. Tahap awal itu kita ambil papan kayu ya, kurang lebih kita bisa buat antara 2 meter, maaf 20 cm ya, kita potong. Kemudian kayu kedua dengan ukuran panjang antara 20 cm atau 10 cm juga boleh, dengan lebar 3 cm sebanyak 2 ya. Kemudian kayu ketiga dengan ukuran panjang 23, lebar 3 cm sebanyak 1 buah. Setelah itu baru kita bentuk menggunakan palu dengan gergaji, kita bentuk menjadi dudukan apa itu namanya, dudukan tempat ya, ini bisa dilihat ini. Kemudian setelah itu masuk ke yang berikutnya. Nah, itu tutup botol yang sudah di lubang tengah ya. Kamu lubang tengah itu tutup botol ini ya. Kemudian masuk lagi dinamo ya, dinamo itu tutup botol yang tadi kita persiapkan, kita taruh atau masukkan ke dinamo dengan apa itu namanya besi yang ada di depannya itu, kemudian diikat dengan karet bisa. Kemudian di dinamo itu dikasih apa namanya besi yang kecil atau bisa kayu ya, kayu yang sifatnya itu tidak mudah patah. Kemudian di depannya ini ada kaleng ya, ini kaleng, boleh kaleng bekas yang sudah tidak digunakan, bekas wadah susu, kemudian Fanta dan lain-lain bisa kita gunakan. Kemudian ikatkan di depannya sini, diikatkan ya, kamu ikatkan menggunakan karet yang sudah kalian persiapkan. Kemudian yang berikutnya, dinamo yang mempunyai arus positif dan negatif itu kamu sambungkan ke kabel itu, kemudian kamu kaitkan di arus yang baterai tadi yang sudah ada dudukan baterainya tadi, kemudian kamu sambungkan di baterai itu, dan kemudian di situ langkah yang selanjutnya pasang saklar. Nah, saklar kamu pasangkan. Nah, ini bisa dilihat. Ini saklar kamu pasang. Ini saklar baterai kamu pasang, kamu rakit, kemudian ini saklarnya kamu sambungkan, dan kemudian nanti dalam proses apa itu namanya finishing, bisa kamu uji coba saklar itu kamu tekan tombol on, sehingganya nanti dinamo itu akan mutar dan akan memukul kaleng yang ada di depannya melalui kayu ataupun besi yang sudah diikat di depannya. Ini bisa dilihat, ini contoh barangnya, contoh hasil membuat bel listrik sederhana. Nah, ini ya, ini kaleng, ini dinamo yang ada kayunya tadi mengarah ke sini, kemudian ini baterai, dan mungkin saklarnya bisa ditaruh di bagian sekitaran sini, bisa di samping ataupun di belakang. Nah, inilah contoh sederhana bel listrik yang kita buat dalam bentuk bel listrik sederhana. Nah, saya kira mungkin nanti kalian bisa praktekkan di
rumah, ya, bagaimana cara membuat bel listrik. Untuk lebih jelasnya boleh dicermati kembali materi yang ada di buku kalian, langkah-langkah perencanaan bahan dan alat, kemudian yang terakhir proses pelaksanaan atau membuat dari hasil proses cara membuat bel listrik itu sendiri, ya. Itu langkah-langkah sederhana. Andai kata nanti kamu masih bingung, bisa nanti dicoba dan kemudian kamu lihat panduan buku yang kamu punya di rumah, itu kisaran halaman 75 sampai 80. 75 sampai 80 itu langkah-langkah ketika kita ingin membuat bel listrik. Saya kira itu yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan ini, ya, bagi kalian. Untuk siswa kelas 8 yang mengikuti pembelajaran daring maupun luring, ya, saya harapkan untuk menyimak video ini semuanya, ya, sehingganya nanti tugas kalian yang berikutnya nanti akan Pak sampaikan, ya, di kesempatan ke depan. Saya kira untuk saat ini saya kira cukup. Terima kasih. Andaikan nanti mau bertanya silakan melalui Japri ataupun melalui grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.